Maka lafaz Abdullah wa Rasuluh itu sangat penting, kata Syekh di sini, agar kita tidak gulu dan berkekurangan kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa bukan anak Allah. Al-khamisatu asyara, yang ke-15, ma'rifatu ikhtisasi Isa biqaunihi kalimat Allah. Maka di dalam hadis yang terdahulu, wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhum min, maka di sini menjadi pendalilan tentang keutamaan Isa ibnu Maryam. Berbeda dengan anak-anak Bani Adam yang lain. Yang mana anak-anak Bani Adam lahir dikarenakan pertemuan sel sperma dari seorang bapak dengan sel ovum dari seorang ibu, bertemu di rahim menjadi anak. Ini semua dari kodrat manusia Bani Adam seperti ini. Adapun Isa, maka dia dijadikan dengan ruh yang Allah perintahkan untuk ditiupkan, dan dia jadi dengan kalimat Allah bikun fayakunu. Dan faidah as-sadisah asyrata ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Maknanya adalah dia dari arwah yang Allah ciptakan. Yang dulu di dalam surat Al-A'raf disebutkan alastu bi rabbikum qalu bala. Maka dia sama seperti para ruh yang ditanyakan kepadanya, apakah aku ini Rabb kalian? Dijawab, tentu engkau Rabb kami. Dan begitu pun faidah yang as-sabi'ah asyrata, ma'rifatu fadlil iman bil jannah wan nar. Maka di dalam hadis ini disebutkan keutamaan ataupun pengetahuan tentang surga itu telah ada zaman now dan sebelum kita, dan surga pun telah ada di zaman now dan bahkan sebelum kita. Dan itulah kenyataannya, memang sudah ada. Maka wajib beriman kepada surga dan neraka. As-saminatu asyrata, faidah yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala makana minal amal. Bahwa Allah akan memasukkan kepada surga ala makana minal amal jika beriman dengan 5 perkara yang lalu. Maka maknanya kita mengetahui amal-amal yang menyebabkan masuk surga, yakni maknanya di sini makana minal amal aiman mata amilan bima dzukira fil hadis, meyakini dengan 5 perkara, beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Isa, dan juga kepada kalimat yang diberikan kepada Isa kun fayakun, maka lahirlah Isa tanpa bapak, dan juga al-jannah haq wan naru haq, maka akan dimasukkan kepada surga sesuai amalan dari keyakinan tadi. At-tasi'atu asyarata, yang ke-19, ma'rifatu anal mizan lahu kifatan, bahwa mizan itu ada 2. Di sini kembali kepada hadis Musa yang dhaif, yang telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu dhaifnya. Siapa di sanadnya? Daud ibnu Yazid al-Audi, yang mana dia rawi yang dhaif. Namun telah datang di hadis yang lain meskipun dhaif. Kalau begitu berarti mizan itu tidak mempunyai 2 neraca. Ada 2 neraca di hadis Abdullah bin Amr bin al-As yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan dia disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, bahwa kalimat bitokoh la ilaha illallah disebutkan di neraca, disimpan, dan catatan keburukan disimpan di neraca yang kedua. Maka mizan lahu kifatan sahih min hadis Abdullah bin Amr bin al-As. Adapun dari hadis kisah Abi Sa'id al-Khudri, siapa ilahnya, menceritakan tentang Musa, Darraj an Abil Haytham
an Abi Sa'id. Maka Darraj periwayatannya dari Abil Haytham dari Abi Sa'id dhaif. Dan yang terakhir ma'rifatu dzikril wajh. Maka di hadis Itban disebutkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah, maka dia masuk surga. Di sini menjadi pendalilan bahwa kita harus menetapkan sifat wajah untuk Allah. Maka inilah manhaj al-sunnah, jika di hadis disebutkan Allah punya wajah, maka tetapkan Allah punya wajah. Lalu pendalilan di hadis mana ini? Di hadis Itban. Bahwa Allah mengharamkan api neraka bagi mereka yang mengatakan la ilaha illallah dengan catatan syarat yabtagi bidzalika wajhallah. Dia mengucapkannya mengharapkan wajah Allah. Maka wajah Allah itu sifat untuk Allah, wajib kita mengimaninya Allah mempunyai wajah. Dan pendalilan di Al-Quran seperti di dalam surat Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan di saat dihancurkan bumi dan langit, yang tersisa hanya wajah Allah dzul jalali wal ikram. Maka dengan ini selesailah dari masail 20 permasalahan di dalam bab yang kedua. Dan insya Allah kita masuk kepada bab yang ketiga. Sudah adzan. Bismillah. Kita tutup pelajaran kita dengan hanya sekedar membaca bab yang ketiga yang tujuannya agar kalian hafal. Qala al-muallif rahimahullah, babu man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Bab barang siapa yang melaksanakan tauhid dengan benar di dunia, dia akan masuk kepada surga tanpa diperhitungkan amal-amalnya, langsung masuk surga. Wa qaulullahu ta'ala wa qala ta'ala wa qaulullahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Wa qala walladina hum bi rabbihim la yusyrikun. An Husain ibni Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibni Jubair faqala ayyukum ra'al kawkabal ladhi inqadda al-barihah faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fis shalah walakinni ludidtu qala fama sana'ta qultu artaqaitu qala fama hamalaka ala dalik qultu hadis haddatsnahu asy-Sya'bi qala wa ma hadatsakum qultu haddatsana an Buraidah ibnil Husain annahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummatin qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita malam ini, dan ini yang akan dihafal sehingga disetor besok. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.